Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Ardiansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengajar di SMP Negeri 227 Jakarta. Pada hari ini saya akan membuat video untuk uji kinerja di kelas 9, materi kekongruenan dan kesebangunan, submateri kekongruenan pada bangun datar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Semoga semua sehat ya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dalam kondisi yang bersemangat dan termotivasi untuk bisa menguasai pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan agama masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Hafiz. Siap. Mari semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan setelah itu kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa bangsa kita pada bangsa kita tercinta, dipimpin oleh Ani. Silakan menyanyikan. Jadi semuanya sebelum memulai pelajaran kita, apa baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Silakan ketua-ketua kelompok melaporkan kehadiran anggotanya masing-masing. Mulai dari kelompok 1 lengkap. Lengkap, yang sudah lengkap silakan absen online di sini ya. Kelompok 2 lengkap. Alhamdulillah lengkap. Bisa semua. Silakan absen di link yang sudah diberikan. Kelompok 3 lengkap. Lengkap. Kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 Siap, kelompok 5 lengkap, Pak. Alhamdulillah. baik, silakan isi absen online-nya ya. Baik, anak-anak semua sudah absen semuanya. Siap, Pak. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaannya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ilmu apa yang akan kita dapatkan hari ini? Kalian, kita semua hari ini akan mempelajari materi baru tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan dan kesebangunan, pembahasannya ada kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar dan pada segitiga. Pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari atau membahas kekongruenan pada bangun datar. Baik, namun sebelum itu, suara apa itu? Suara apa itu? Seperti biasa, kalau ada suara ini berarti ada kejutan spesial buat kalian semua. Apa kejutannya? Kejutannya adalah kalian silakan masuk link untuk mengisi soal tes diagnosis sebagai pembelajaran atau sebagai pengetahuan awal untuk mempelajari materi kita. Silakan, waktunya 10 menit, bisa di scan barcode yang sudah diberikan atau masuk melalui link yang sudah Bapak berikan di plastik. Sudah berhasil masuk ke link soalnya. Baik, kita kerjakan sendiri-sendiri ya. Siap, Pak. Waktunya 10 menit dari sekarang.
selesai ya. 3, 2, 1, silakan dikirim semua. Oke, tepuk tangan semua. Baik, sekarang kita lihat hasilnya ya. Baik, ini hasil dari tes diagnosisnya. 90, 100, 190, 90, 70, 180. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti materi yang akan kita bahas tentang kekongruenan. Baik, anak-anak semua, materi kekongruenan, adapun materi prasyaratnya adalah konsep segitiga dan segi empat, garis dan sudut, hubungan antar sudut. Yang sudah kalian kerjakan tadi, soal-soal terkait dengan konsep segitiga dan segi empat, kemudian tentang juga garis dan sudut, hubungan antar sudut. Ya, alhamdulillah materi prasyarat sebagai materi kekongruenan itu sudah kalian kuasai, rata-rata sudah 90 dan 100 nilainya. Adapun kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, presentasi dan penugasan. Nah, ini penilaian, nanti ada penilaian sikap. Bapak akan observasi langsung ketika kalian nanti lagi diskusi, sedang mengerjakan tempat kerja dan seterusnya. Penilaian pengetahuan, nanti ada tes tertulis di akhir pembelajaran. Penilaian keterampilan untuk kerja, ini ada di LKPD dan ketika kalian presentasi. Ya. Nah, tadi ini soal-soal yang kalian kerjakan, kebetulan sudah hampir rata-rata semuanya benar. Jadi kita bahas sekilas saja ya. Nomor 1, sifat sudut bertolak belakang apa tadi? Sama besar. Nomor 2, sifat sudut pihak Berjumlah 180 derajat. sudut berseberangan Sama besar. sudut sehadap Sama besar. ini ada. Ya. Ada pertanyaan untuk materi prasyarat? Tidak ada ya, semua sudah paham ya? Baik, materi kita tentang kekongruenan memiliki kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun data, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun data. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan metode diskusi dan pendekatan saintifik, kalian peserta didik diharapkan akan dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun data secara berkelompok dengan benar. Kemudian bisa menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran tersebut empat-empatnya hari ini bisa kita capai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa sih manfaat kita mempelajari kekongruenan dan kesebangunan? Salah satunya adalah kita bisa membuat desain bangun yang disusun dari bentuk-bentuk kongruen. Ya, ada pengubinan, pembuatan pola batik, ya, seperti ini. Kalau kalian pernah kehilangan kunci, kemudian kalian menduplikasi, itu adalah konsep dari kekongruenan. Ini ada video motivasi terlebih dahulu terkait dengan manfaat kita mempelajari materi kekongruenan. Ya, ini contoh maket desain bangunan yang gambar-gambarnya itu dipolakan dari gambar-gambar yang sama sejenis dan sama sebangun. Itu kongruen dan kesebangunan. Jadi yang mau jadi arsitek atau jadi desain, kalian bisa menerapkan materi kekongruenan di kegiatannya. Baik, kita akan memulai kegiatan kita tentang kekongruenan. Sebelumnya mari sama-sama kita memahami apa makna kekongruenan ya dari sebuah konteks. Kalian punya buku paket ya? Coba buku paket kalian yang matematika kalian tumpuk. Ya. Coba. Ya. Ini ceritanya bangun datar persegi panjang, ini bangun datar persegi panjang.
Kalau kita tumpuk seperti ini, apa yang terjadi? Setiap sudut-sudut yang bersesuaiannya saling menutupi, dan setiap garis-garis yang bersesuaiannya juga saling menutupi dan sama panjang. Ya, ini adalah konsep ketongwen. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan benda lain? Nah, ini punya siapa nih? Ceritanya ini persegi panjang yang lain. Ini persegi panjang. Kalau kita tumpukan seperti ini, bagaimana? Tidak sesuai. Tidak pas ya? Ya. Tidak pas menutupi. Ketika kita tutup sudut yang di sini, sudut yang ini tidak tertutupi. Ya, kita tempelkan sisi yang pendek dengan sisi yang pendek di sini, sisi yang pendek di sini tidak menutupi sisi pendek di ujung. Nah, ini namanya tidak kongruen. Ya, nah, kalian bisa perhatikan di sini ada dua buku. Kalau ditumpuk kepada buku yang sama, itu saling menutupi. Untuk lebih memahami apa itu maka kekongruenan, perhatikan contoh-contoh bangun yang kongruen dengan yang tidak kongruen. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada dua buah mobil, gambar dua buah mobil, ini kongruen, dua buah bola juga kongruen, dua buah bintang yang kongruen, dua buah benda segi panjang yang kongruen, segitiga yang kongruen, yang kongruen, tanda panah yang kongruen. Sebelahnya ada bangun yang tidak kongruen. Ini bangun yang tidak kongruen. Contoh-contoh bangun yang tidak kongruen. Nah, lihat. Ini bedanya bangun kongruen dengan tidak kongruen. Jadi, kalau begitu apa yang menyebabkan dua buah bangun dikatakan kongruen? Inilah tugas kalian di dalam kelompok nanti untuk mendiskusikan, untuk menemukan penyebab apa yang menyebabkan dua buah bangun dikatakan kongruen atau tidak kongruen. Yang mungkin bisa jadi dengan pertanyaan, apakah karena warnanya sama dia jadi kongruen, apakah karena arahnya yang sama, apakah karena bentuknya sama, ukuran, apakah bentuk juga dan ukuran juga. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bisa kalian lakukan dulu lembar kerja live worksheet yang Bapak berikan di online. Silakan kalian scan barcode-nya. Kalau ada yang tidak bisa men-scan, bisa langsung masuk ke linknya Bapak berikan di grup. Mengerjakan lembar kerja online-nya cukup satu handphone per kelompok. Ya, yang dikirimkan nanti ya. Tapi kalian mau buka semuanya silakan. Tapi nanti yang dikirimkan cukup handphone ketua kelompoknya saja. Ya. Karena kalau di layar handphone kan gambarnya kecil, bisa jadi kalau cuma satu handphone bolak-balik. Jadi yang satu handphone untuk menjawab, yang satu handphone untuk bolak-baliknya ya. Nah, sambil mengerjakan online, ini juga diisi lembar kerja offline-nya. Kita diskusi aja. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ayo kita diskusi dulu. Ya baik anak-anak, mohon perhatian terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. Jadi kalian kerjakan secara online LKPD-nya. Satu kelompok cukup satu handphone saja yang mengirim secara online-nya. Tapi boleh untuk diskusi semua handphone membuka tanpa perlu mengisi semuanya. Cukup satu handphone saja yang mengisi. Kemudian dibagi tugasnya, ada juga yang mengisi secara offline di lembar kertas yang sudah Bapak berikan. Ini sama dengan LKPD online-nya, hanya bedanya ini sudah dikirim, kalian isi. Nanti ini juga dikumpulkan, karena nanti di LKPD yang online, halo, Hai. di LKPD yang online-nya itu ada kegiatan kalian mengukur, tapi mengukurnya nggak mungkin di online. Mengukurnya ada di sini. Ya, jadi kalian mengukurnya langsung di sini, menjawabnya tapi di LKPD online-nya. Kemudian ada juga untuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua kalian ada tugas untuk membuat
membuat gambar bangun yang saling kongruen. Ya, dari satu bangun dibagi menjadi dua bangun yang saling kongruen. Kalian tidak mungkin mengerjakannya di LKPD online, kalian kerjakan di sini langsung digambar di lembar kerja offline-nya. Kalau misalkan tidak cukup bisa dibaliknya. Ya, jadi nanti ini juga dikumpulkan sebagai penilaian. Ini ada penilaian keterampilan, evaluasi keterampilannya. Ya, nanti evaluasi pengetahuannya di akhir pembelajaran. Selagi kalian berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD, Bapak akan melakukan observasi penilaian sikap dan juga penilaian secara proses. Jadi silakan diskusi dengan baik, saling memberikan masukan di dalam kelompoknya masing-masing. Jika kalian ada yang belum jelas dalam pengerjaan LKPD, silakan angkat tangan kalian, ajukan pertanyaan kepada Bapak. Sampai di sini cukup jelas arahnya? Jelas, Pak. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Siap, Pak. Silakan dimulai pengerjaan LKPD-nya dengan waktu 15 menit dari sekarang. Ya. Nanti Pak, soal LKPD nanya. 그쵸. 네, 우kur apa ya? Ukur. Ini 8, coba timbang. Timbang sisi yang benar. Ininya tuh 8. Ini ya. Apa namanya? Kan pertanyaan Iya, kenapa? Kegiatan 1. Online sudah buka belum? Kalau online si angkanya ya. Gambar. Wah, ternyata 135. Benar ya? Kalau lima ada beres nih? Saya ada pertanyaan. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Ya, Nazila nanya apa? Ini kan hasilnya belum diketahui, Pak. Kira-kira cara membuktinya gimana kalau biar kita tahu sudut? Oke. Coba kelompok 4 lihat gambar ini semua. Ini gambar apa namanya? Trapesium, betul. Dalam trapesium ada dua garis yang sejajar. Di antara dua garis yang sejajar, hubungan sudut ini. Sudut sepihak. Apa sifat sudut sepihak tadi pembahasannya? Yang 180 dikurang. Iya, jumlah sudut sepihak adalah 180, berarti nanti sudut I cara mencarinya 180. Kurang 120. Ini berapa ini sudut? 60. Paham? Nah, Berarti nanti sudut yang satunya lagi Ya, BO. berapa? 110. Paham bisa ya? Paham. Semua yang berkaitan dengan trapesium atau jajar genjang gunakan sifat sudut pada bangun datar tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Nah, Pak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Pak, Ya, maaf, mau siap. nanya. Untuk yang pengisian di online itu Ya. Jadi nanti untuk eksperimennya ya sudah berapa? Apa Dinda? Ukur sudut A. Bentar ya. Ini ketika kalian mau mengukur sudut A, ini kan bingung nih, garis di sini menunjukkan skala berapa ya? Karena nggak nyampe garisnya. Berarti kalian perpanjang.
Baik anak-anak semua, pengerjaan LKPD-nya telah selesai. Silakan kalian semuanya klik finish. Kemudian isi data yang diminta pada LKPD online-nya, mulai dari nama. Kalian tulis namanya adalah nama kelompok ya. Tulis dengan nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 5. Kemudian school subjeknya SMPN 22. Grup levelnya kelas 9. Kemudian nanti akan diminta email pengiriman guru. Kalian ketikkan email Bapak, yaitu nama Bapak ya, Rifan Ardiansyah. Ketik Rifan Ardiansyah pada email yang diminta, nyambung ya, huruf kecil semua. Kemudian 82 guru.smp.belajar.id. Hasil pekerjaan kalian ya. Kelompok 4 10. Tepuk tangan dong. Kelompok 3 90. Tepuk tangan buat kalian semua. Wow. Yes. Baik, sekarang kita akan presentasi ya. Karena waktunya terbatasi, 5 kelompok tidak mungkin maju semua. Untuk hari ini cukup presentasi 2 kelompok saja. Kita ambil kelompok. Sekarang tanggal berapa? 12. Tanggal 12 itu bilangan genap atau bilangan ganjil ya? Berarti karena bilangan genap, maka yang akan presentasi sekarang adalah kelompok genap. Kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Siap ya, kelompok 2 dan kelompok 4, siapkan wakilnya atau boleh kalian maju semua untuk mempresentasikan hasil LKPD. Oke, baik, kita akan mulai presentasi kelompok. Untuk giliran pertama adalah kelompok kedua. Kasih tepuk tangan mau kerennya untuk kelompok 2. Keren, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bangun kongruen. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dina Nabila Dianisa. Saya Oktavian Fitria. Saya Safira Ramadhani. Saya Sabi Mas Fauzan, nomor 37. Saya nomor 37 Reza, Abu dan Norman. Jadi dari kegiatan mengamati, kelompok kami menunjukkan bahwa pasangan bangun yang kongruen memiliki panjang sisi yang bersesuaian antara dua bangun yang kongruen sama panjang dan besar sudut-sudut yang bersesuaian antara dua bangun yang kongruen sama besar. Ya, lanjut. Pada kegiatan pengumpulan informasi, kelompok ini menentukan bahwa panjang sisi pada BCD sama panjang dengan sisi panjang FWR. Sisinya AB 7, FQ 7 juga, BC 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu sisi-sisi yang bersamaan harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan bagi kelompok yang tidak mendapatkan giliran maju bisa bertanya, yaitu kelompok 1, 3, dan 5. Kalau ada yang ingin tanyakan dari hasil presentasi kelompok 2, siapa yang mau bertanya? Oke, Meisya silakan. Pertanyaannya. Aku Isya Dewati dari kelompok 1 ingin bertanya, kalau sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian itu contohnya seperti apa ya? Ya, baik, silakan kelompok 2 untuk bisa menjawab pertanyaan dari Meisya kelompok 1. Akan saya jawab. Jadi sisi yang bersesuaian itu karakteristiknya itu sama. Jadi contohnya itu dapat dilihat pada dua
dipahami penjelasan dari kelompok 2? Bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan sisi yang bersesuaian, Bapak pertegas lagi, yang bersesuaian itu karakteristiknya sama. Jadi kalau di sini yang paling pendek siapa kita cari, yaitu bersesuaian dengan yang paling pendek. Yang paling panjang di sini bersesuaian dengan yang paling panjang di sini. Lain, maka silakan kelompok 2 untuk menghadiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk presentasi kelompok berikutnya adalah kelompok 4. Oke, silakan masuk kelompok 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pembuktian atau percobaan kami terhadap LKPD yang sudah kami kerjakan. Untuk memperkenalkan diri, saya Nazila Laila Feranti. Saya Muhammad Nur Fatijin. Saya Muhammad Andika Pratama. Saya Asrihan Nadia. Oke, di kegiatan 2 ini kami akan menggambarkan persegi panjang yang kami akan gambarkan 4 minimal. Oke ya. Ini untuk gambar pertama. Di sini kita akan memotong garisnya agar membentuk menjadi kongruen. Oke, itu gambar Ini pertama. gambar pertama. Kongruen ya teman-teman? Kira-kira? Oke, kongruen. Lanjut, gambar keduanya seperti apa? Kita coba. Oke, demikian presentasi hasil dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ayo Pak, Ya, silakan datang. saya dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana caranya atau tutorialnya untuk bikin video bangun jadi kongres kayak gitu. Trik dari saya, dari kelompok kami, kita membuat persegi panjang dulu. Terus kita akan membagi menjadi 2 bagian. Kita bikin garis. Terus sebelum kita membagi, kita membuat titik pusat atau tengah-tengahnya yang akan kita belah. Nah, terus aku mau buat dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Sisanya tinggal kita hapus garisnya. Ya, ini teman-teman. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4, maka silakan kelompok 4 untuk bisa mengakhiri atau menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami dan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 4. Baik, presentasi sudah selesai. Kelompok 2 dan kelompok 4 sudah maju dengan baik penjelasannya dan beberapa kalian sudah bertanya. Terima kasih buat yang sudah aktif. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 4 dengan tepuk tangan wow kerennya. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, asik. Jos. Baik, setelah ini kita akan coba ambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kira-kira siapa yang bisa mau memberikan hasil kesimpulan kegiatan hari ini? Bisa tunjuk tangan? Oke, Pak. Oke. Dari materi ini kita bisa simpulkan bahwa
Yang dikatakan bangun kongruen itu jika sisi-sisi yang bersesuaian dengan yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Oke. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan materi hari ini? Ya Pak. Ya silakan Atta. Jadi buat bangun kongruen tuh kalau misalnya dua-duanya ditumpuk itu dia bisa jadi untuk bisa bersama lain. Coba bilangin Atta. Jadi dua buah bangun kongruen kalau ditumpuk itu dia bisa nutupin satu sama lain. Oke. Baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini, Bapak ulangi bahwa yang dimaksud dengan dua buah bangun atau lebih dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut memenuhi dua syarat, yaitu panjang sisi yang bersesuaiannya sama, sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Atau dengan kata lain, bangun yang kongruen adalah bangun yang bentuk dan ukurannya sama persis. Bagaimana penerapannya itu dalam soal? Kita coba lihat latihan soalnya seperti ini. Coba perhatikan semuanya ke depan. Kita akan coba menghitung permasalahan kekongruenan. Di sini ada gambar sebuah area taman, ya. Wali kotanya insya Allah kalian, ya. Kalian jadi wali kota pengen bikin sebuah taman kota yang direncanakan dibuat lintasan jogging seperti ini, ya. Karena kalian sudah belajar matematik, lintasan joggingnya keren, ya. Lintasan joggingnya didesain menyerupai dua buah trapesium yang kongruen. Ini trapesium, ini juga trapesium yang kongruen dan saling berhimpit di salah satu sisinya, ya, seperti pada gambar. Maka jawabannya adalah terpenuhi. Penjelasannya karena satu keliling lintasan jogging 220 meter, sementara Andi berlari 5 kali keliling, totalnya adalah 1100 meter atau 1,1 kilometer. Sampai di sini paham? Nah, salah satu penerapannya di dalam soal tentang kongruen. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Wow, suara apa itu? Suara apa itu? Terkejut. Ya, berarti di sini ada apa? Ada kejutan lagi buat kalian. Oke, sebelum pulang, Bapak kasih kejutan lagi buat kalian. Kejutannya adalah kalian mengerjakan soal evaluasi. Silakan soalnya bisa kalian akses dengan scan barcode ataupun link yang sudah diberikan. Ya, kalian kerjakannya di buku ya. Jadi di link itu hanya ada soal saja. Pengerjaannya kalian silakan kerjakan di buku tulis. Kemudian buku tulisnya bersama LKPD-nya nanti dikumpulkan. Sudah bisa berhasil masuk ke link? Ya, linknya sudah Bapak berikan barcode-nya. Dan sudah juga Bapak berikan di grup WhatsApp. Ya, waktunya 15 menit dari sekarang. Ya, suara apa itu? Ya, suara tanda berarti 5 menit lagi pengerjaan evaluasinya selesai. Oke, baik. Waktunya selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan. Tes evaluasi sudah selesai, silakan dikumpulkan per kelompok, LKPD-nya juga dikumpulkan. Silakan ketua kelas, ketua kelompok kumpulkan buku-bukunya dan LKPD-nya nanti ke meja paripat ya. Kumpulkan di ruang guru. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup. Alhamdulillah. Setelah ini mari sama-sama kita merefleksikan hasil pembelajaran kalian hari ini. Suasananya menyenangkan atau tidak? Silakan kalian akses polling refleksi pembelajaran di Stropol yang sudah Bapak berikan di grup
WhatsApp. Silakan. Nanti setelah kalian polling, kalian juga mengisi refleksi pembelajaran yang di Google Form-nya. Ya, ceritakan pengalaman belajar kalian di sini. Yang pertama ini dulu ya. Polling refleksi stropolnya silakan diakses, kita lihat. Oke, kalau sudah silakan kalian klik refleksi pembelajaran yang satunya lagi untuk menceritakan pengalaman belajar kalian. Baik anak-anak semua, sudah kalian isi untuk refleksi pembelajarannya? Alhamdulillah, berarti materi kita, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas masih kekongruenan, tetapi materinya kekongruenan pada segi tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita cukupkan pertemuan hari ini dengan kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan hari ini ilmunya bermanfaat dan berkah. Doa akan dipimpin kembali oleh ketua kelas. Silakan Hafiz pimpin kembali doa untuk menyelesaikan kegiatan hari ini. Siap. Mari semuanya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan tepuk wow kerennya untuk terakhir kali. Wow, keren. Wow, keren asik. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.